Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat jiwa yang berbahagia, kita hidup di zaman yang serba canggih. Kalau sahabat semua memperhatikan, anak-anak kita kadang lebih canggih dari kita berinteraksi dengan teknologi daripada orang tua. Betul Bapak Ibu? Tentu dengan mudahnya anak kita mengakses medsos, teknologi, tentu ada efek buruknya. Coba Bapak Ibu, ada anak kita yang dia lebih asik dengan gadget, handphone daripada berbicara dengan orang tua. Betul Bapak Ibu? Ibu-ibu terkhusus yang biasanya jadi sahabat curhat anak-anak. Banyak anak kita itu SD, SMP, SMA, itu begini tangannya, tuh. Orang tua ngobrol, makan, nah begini. Hampir setiap saat. Karena apa? Semua sekarang bisa diakses. Cari makan, handphone. Cari minum, handphone. Teman curhat, handphone. Mau healing, handphone. Cari tempat jalan-jalan, handphone. Udah enak, semuanya enak. Kita akhirnya kena dampak buruk. Terjadi kesenjangan hubungan antara anak dan orang tua. Renggang. Yang tadi anak itu sangat aware ke orang tua. Anak itu sangat perhatian ke orang tua dan sebaliknya orang tua juga perhatian ke anak. Karena kecanggihan teknologi sekarang berjarak. Oh, banyak anak-anak lebih asik dengan handphone, medsos. Mungkin boleh tunjuk tangan ibu-ibu yang anak masuk pondok pesantren? Ada kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bapaknya yang anaknya berprestasi, begitu ya. Narasumber kita nanti. Pondok pesantren itu menawarkan satu hal yang tidak ditawarkan oleh sekolah umum. Oke? Karena apa? Di pondok pesantren, satu, anak kita diajarkan akhlak mulia. Di pondok itu kita diajarkan menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Itu di pondok pesantren. Kemudian, pondok pesantren itu selain membuat anak kita akhlaknya baik, yang kedua apa? Anak kita pemahamannya bagus. Anak kita pengetahuannya bagus. Ini mungkin kalau ada tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seribu orang yang anaknya masuk pondok pesantren ya Bapak Ibu. Itu rata-rata anaknya biasanya pengetahuannya lebih dari anak pada umumnya. Karena apa? Yang ketiga, karena di pondok itu menjadi santri itu anak kita lebih fokus belajarnya. Yang keempat, kenapa perlu anak kita menjadi santri masuk pondok pesantren? Karena di sana anak kita itu mandiri. Kalau di rumah, Bu, Pak, sementara kalau di pondok tidak, betul? Apa-apa sendiri. Oke? Yang kelima, kenapa perlu kita anaknya dimasukkan pondok pesantren menjadi santri? Karena di pondok pesantren emosionalnya terlatih. Antri, makan, antri, mandi, antri. Sampai maaf, antrinya pakai gayung. Zaman saya jadi santri, jadi orangnya tidak ada, yang ada cuma gayung. Gayung, orangnya nggak ada. Gayungnya warna masing-masing. Ustadz, kenapa kita perlu memasukkan anak kita ke pondok pesantren menjadi santri selain karena kelebihan-kelebihan tadi? Mungkin di sekolah biasa juga bisa. Kenapa? Karena rupanya kata Allah dalam surat Saba, bukan anak kita yang banyak atau harta yang banyak itu yang menyelamatkan, tapi kualitasnya.
Anak kita sekolahkan, usaha kita memasukkannya ke pondok pesantren menjadi santri adalah salah satu bentuk ikhtiar agar dia jadi lebih baik yang nanti menjadi andalan kita investasi dunia dan akhirat. Maka di kesempatan yang baik di hari santri ini kita semua mengajak bagaimana supaya kita, orang tua dan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi santri di dunia sukses dan akhirnya sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jiwa, kembali kita bertemu dalam renungan jiwa, tempat kita belajar bersama, bermuhasabah bersama, mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari para guru-guru tercinta dan juga tamu-tamu inspiratif. Tadi kita bersama sudah mendengarkan tausiah pembuka dari Ustadz Ransi Al-Indragiri. Nanti kita juga akan mengaji bersama dengan guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Dan tentu saja akan hadir tamu-tamu inspiratif yang akan berbagi cerita, berbagi hikmah dengan kita semua. Sahabat jiwa, tema kita malam hari ini adalah dari pesantren mengukir prestasi meraih mimpi. Tentu ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Kita tahu pesantren merupakan salah satu pilar pendidikan. Dari pesantrenlah lahir tokoh-tokoh besar yang memberikan kontribusi luar biasa pada sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Saat ini pesantren terus berkembang mengikuti zaman. Banyak santri yang sukses dan berhasil di berbagai bidang, bahkan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sebelum nanti kita mengundang tamu-tamu inspiratif kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan mengundang guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah untuk bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, kita ini kan bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Baik. Kita tahu pesantren memiliki peran besar dalam pendidikan di Indonesia. Bagaimana Ustadz melihat peran dari pesantren sendiri di dunia pendidikan saat ini? Ya, baik, Masya Allah ya, kalau kita bicara tentang pesantren ini merupakan lembaga pendidikan yang sangat luar biasa. Tentu di sana para santri dididik, diberikan ilmu. Tidak hanya tentunya dengan ilmu pengetahuan, pembekalan ilmu agama, karakter, dan sangat kompleks sekali. Artinya apa? Disinilah pentingnya peranan pendidikan, lembaga pendidikan Islam atau lembaga pesantren ini agar bisa mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya semata-mata dia memiliki nilai spiritualitas, tapi juga dia punya kemampuan skill yang lainnya dan juga tentunya memiliki akhlakul karimah. Karena ini yang sangat penting sekali, karena saking pentingnya kalau kita berbicara tentang akhlak, suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mad-din, apa inti daripada agama?" Ternyata Rasulullah menjawab, "Ad-din husnul khuluq." Agama itu adalah akhlak yang baik. Nah, inilah pentingnya hadirnya pesantren untuk bagaimana melahirkan para santri yang bisa mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah. Masya Allah Ustadz, nanti kita akan lebih mendalami tema kita malam ini bersama tamu-tamu inspiratif dan juga guru kita. Namun jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.